Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini ingin mempresentasikan hasil tugas kelas matkul teknik dan implementasi. Sebelumnya, izinkan kami perkenalkan terlebih dahulu. Nama Khairul Alvin. Nama saya Muhammad Khairul Asmi. Nama saya Lutfi Firdaus. Nama saya Ahmad Zulzanarsi. Ya, kita mulai dengan presentasi. Yang pertama ada analisis risiko. A. Identifikasi risiko dan dampaknya. Format audio tidak didukung perangkat lunak tidak dapat memutar semua format audio yang dijanjikan, menyebabkan ketidakpuasan pengguna. Selanjutnya, playlist tidak stabil. Playlist sering rusak, lagu hilang atau urutan lagu berubah secara acak, mengganggu pengalaman pengguna. Selanjutnya, integrasi streaming musik bermasalah. Koneksi dengan layanan streaming tidak stabil, sering terjadi error atau fitur-fitur tertentu tidak berfungsi dengan baik. Selanjutnya ada kualitas suara buruk. Kualitas suara terdistorsi, noise atau lagging mengurangi kualitas pengalaman mendengarkan musik. Terus lambat dalam memuat. Aplikasi membutuhkan waktu yang lama untuk memuat, merespon perintah pengguna atau beralih antar lagu. Selanjutnya menghabiskan banyak baterai. Aplikasi cepat menguras baterai peringkat, mengurangi waktu penggunaan. Yang terakhir ada antarmuka pengguna UI, sulit dinavigasi. Desain UI tidak intuitif, membuat pengguna kesulitan menemukan fitur yang diinginkan. Buatlah matrik untuk mengklasifikasikan resiko yang telah Anda identifikasi, tingkat kemungkinannya terjadi dan tingkat dampaknya jika terjadi. Resiko, format audio tidak didukung. Tingkat kemungkinan terjadinya perangkat lunak tidak dapat memutar semua format audio yang dijanjikan, menyebabkan ketidakpuasan pengguna tinggi. Dampak, kemungkinan sedang karena membutuhkan pengujian berbagai format. Playlist tidak stabil. Tingkat kemungkinan terjadi playlist sering rusak, lagu hilang atau urutan lagu berubah secara acak, mengganggu pengalaman pengguna. Dampak yang terjadi hanya mengurangi fitur tambahan. Integrasi streaming musik bermasalah. Tingkat kemungkinan terjadi koneksi dengan layanan streaming tidak stabil, sering terjadi error atau fitur-fitur tertentu tidak berfungsi dengan baik. Dampak yang terjadi dampaknya tinggi karena itu adalah fitur utama. Kualitas suara buruk. Kualitas suara terdistorsi atau noise atau lagging mengurangi kualitas pengalaman mendengarkan musik. Dampaknya sedang karena dapat diperbarui atau diupdate. Lambat dalam memuat. Aplikasi membutuhkan waktu yang lama untuk memuat atau merespon perintah pengguna atau beralih antar lagu. Dampaknya kenyamanan pengguna tinggi. Menghabiskan banyak baterai. Aplikasi cepat menguras baterai perangkat, mengurangi waktu penggunaan. Dampaknya tinggi karena tidak mempengaruhi kenyamanan pengguna. Antarmuka pengguna UI sulit dinavigasi. Desain UI tidak intuitif, membuat pengguna kesulitan menemukan fitur yang diinginkan. Dampaknya hanya mengurangi user experience, tidak fungsi inti. Oke, kita lanjutkan. Dan yang C, prioritas risiko. Risiko dengan prioritas tinggi adalah format audio tidak didukung karena ini merupakan fitur utama dari pemutar musik. Kegagalan dalam mendukung format audio yang populer akan sangat mengecewakan pengguna. Integrasi stream musik bermasalah. Integrasi yang buruk dengan layanan streaming akan mengurangi nilai tambah aplikasi. Kualitas suara buruk. Kualitas suara yang buruk adalah hal yang paling mendasar dan akan langsung mempengaruhi kepuasan pengguna. Lambat dalam memuat. Kinerja yang lambat akan membuat pengguna frustasi dan meninggalkan aplikasi. Dan yang D, rencana mitigasi. Format audio melakukan pengujian ekstensif dengan berbagai format audio populer menggunakan library atau codecs yang terbukti handal. Playlist menguji stabilitas playlist dengan berbagai skenario penggunaan, menyimpan cadangan playlist secara berkala. Integrasi streaming bekerja sama erat dengan penyedia layanan streaming untuk memastikan integrasi yang lancar, menguji koneksi dalam berbagai kondisi jaringan, kualitas suara, menggunakan alat pengujian kualitas audio untuk mengukur
distorsi dan noise mengoptimalkan pengaturan audio, kinerja mengoptimalkan kode, mengurangi penggunaan memori dan mengelola sumber daya perangkat secara efisien. Keamanan melakukan analisis keamanan untuk mengidentifikasi kerentanan menggunakan ekskripsi untuk melindungi data pengguna. Usability melakukan pengujian usability dengan penggunaan akhir untuk mendapatkan umpan balik merevisi desain UI berdasarkan hasil pengujian. Yang pertama, skenario uji UAT. Skenario uji fungsional, pemutaran audio, memutar berbagai format audio yaitu MP3, FLAC, dan lain-lain dengan kualitas suara yang baik, mengatur volume, kecepatan dan mode pengulangan, serta mencari lagu berdasarkan judul artis atau album. Pembuatan playlist, membuat, mengedit, dan menghapus playlist, mengatur urutan lagu dalam playlist, serta memutar playlist secara otomatis. Integrasi layanan streaming, mencari dan memutar lagu dari layanan streaming populer, membuat playlist yang berisi lagu dari berbagai layanan, dan mengelola akun layanan streaming dalam aplikasi. Pencarian, mencari lagu secara cepat dan akurat berdasarkan berbagai kriteria, yaitu judul artis, album, genre. Equalizer, yaitu menyesuaikan pengaturan equalizer untuk mendapatkan kualitas suara yang diinginkan. Skenario uji non-fungsional. Performa, yaitu mengukur waktu loading aplikasi, waktu respon pada berbagai tindakan, misalnya mencari lagu beralih antar lagu, dan menggunakan baterai. Kestabilan, yaitu menguji apakah aplikasi crash atau mengalami error dalam kondisi penggunaan normal dan ekstrim. Usability, yaitu menilai kemudahan penggunaan aplikasi, desain antarmuka pengguna, dan navigasi. Keamanan, yaitu memastikan data pengguna terlindungi dan tidak ada celah keamanan yang dapat dieksploitasi. Kompatibilitas, yaitu menguji kompatibilitas aplikasi dengan berbagai perangkat smartphone, tablet, dan sistem operasi Android iOS. B. Kriteria keberhasilan UAT. Fungsionalitas, yaitu semua fitur utama berfungsi sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Performa, yaitu aplikasi berjalan dengan cepat dan responsif. Usability, yaitu antarmuka pengguna intuitif dan mudah digunakan. Kestabilan, yaitu aplikasi tidak sering crash atau mengalami error. Kualitas suara, yaitu kualitas suara yang dihasilkan baik dan sesuai dengan harapan pengguna. Integrasi, yaitu integrasi dengan layanan streaming berjalan lancar. Keamanan, yaitu data pengguna terlindungi dengan baik. C. Rencana pelaksanaan UAT. 1. Jadwal. Tentukan durasi total pengujian, jadwal pelaksanaan untuk setiap skenario uji, dan tenggat waktu untuk penyelesaian seluruh proses UAT. 2. Sumber daya. Perangkat smartphone dengan berbagai spesifikasi rendah, menengah maupun tinggi untuk menguji kompatibilitas. Pengguna, libatkan pengguna dengan berbagai profil, pemula, pengguna biasa, pengguna power untuk mendapatkan masukan yang beragam. Alat, gunakan alat pengujian otomatis jika ada untuk meningkatkan efisien penguji. Alat yang digunakan untuk UAT, alat penguji otomatis Appium Espresso untuk Android, XTS untuk iOS. Alat pelacak bug Jira dan Bugzilla. Alat analisis log code Android, Xcode Organizer iOS. 3. Lingkungan pengujian. Siapkan lingkungan pengujian yang stabil dan konsisten, termasuk jaringan yang baik dan koneksi internet yang stabil. 4. Kendala, potensi, dan solusi. Catat semua bug yang ditemukan dan prioritaskan perbaikannya. 2. Perubahan spesifikasi. Jika ada perubahan spesifikasi, lakukan penyesuaian pada rencana UAT. Keterbatasan perangkat. Jika ada kendala pada perangkat uji, cari alternatif untuk pertimbangan untuk menguji pada emulator. D. Evaluasi hasil UAT dan laporan akhir. Metrik tingkat keberhasilan skenario uji.
persentase skenario uji yang berhasil, jumlah bug yang ditemukan dan tingkat keparahannya, waktu rata-rata yang menyelesaikan tugas, waktu yang dibutuhkan pengguna untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu, skor kepuasan pengguna. Dapatkan feedback dari pengguna melalui survei atau wawancara. Laporan akhir, ringkasan hasil pengujian secara keseluruhan, detail, deskripsi rinci tentang setiap skenario uji, termasuk hasil bug yang ditemukan dan rekomendasi perbaikan. Kesimpulan mengenai kesiapan aplikasi untuk dirilis dan direkomendasi untuk pengembangan selanjutnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurangnya mohon maaf apabila tutur kata yang tidak jelas. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.